perjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga walaupun ya di masa-masa pandemik seperti ini kita tetap diberikan rahmat oleh Tuhan dan sehingga kita bisa gabung di acara kali ini. Nah, sebelumnya saya juga hendak mengatakan bahwa selamat datang di Sharing Alumni Series yang kedua dengan tema The Explore the Unlimited of UI and UX. Sharing alumni ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa langsung dari alumni kita. Nah, sebelum ke acara yang lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri kepada Anda. Nama saya Novita Dian. Saya di sini selaku moderator dan juga pembawa acara pada pagi hari ini. Nah, untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, akan saya pimpin menggunakan Kristiani. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami hendak mau melakukan mengikuti acara sharing alumni. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu berkati acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang berkati supaya semuanya bisa mendapatkan informasi yang baik dari narasumber dan kemudian semuanya bisa lancar Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya, acara selanjutnya, saya akan membacakan rundown hari ini. Yang pertama akan ada sambutan Ketua Himaforka, yaitu dari Rafaelino Sebastian Santoso. Kemudian ada perkenalan pembicara, talk show, dan tanya jawab. Oh ya, di akhir acara kita juga ada foto bersama. Jadi teman-teman semuanya harap dipersiapkan device-nya sehingga kita semua bisa melewati acara ini dengan lancar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Himaforka Mahasiswa Informatika 2020 kepada Saudara Rafaelino Sebastian Santoso. Waktu kami persilahkan. Oke, cek suaraku masuk. Masuk. Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Andreas Haryo Aji selaku pembicara pada hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman informatika sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual di rumah masing-masing. Kemudian saya juga mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Andreas yang sudah bersedia menjadi pembicara pada sharing alumni kali ini, serta kepada seluruh peserta yang telah bergabung dengan tepat waktu dan bahkan sebelum waktu yang ditentukan oleh panitia. Harapan saya pada sharing hari ini adalah para peserta dapat menambah wawasan mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai UI serta UX, serta mencapai tujuan dari masing-masing yang peserta inginkan. Baiklah, dengan ini saya juga mewakili Bapak Martinus Maslim STMT, selaku Ketua Program Studi Informatika yang hari ini tidak dapat hadir, membuka acara sharing alumni seri kedua secara resmi. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutan yang hangat dari Rafael. Selanjutnya, saya akan supaya kondisi tetap kondusif dan nyaman juga, saya akan terlebih dahulu membacakan peraturan sharing alumni informatika seri kedua yang harus ditaati oleh seluruh peserta hingga acara selesai. Nah, peraturan pelaksanaan sharing alumni informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta 2020 series yang kedua, yang pertama yaitu peserta berhak mendapatkan sertifikat dengan syarat mengikuti sharing alumni dari awal hingga akhir.
Hal ini akan dicatat oleh panitia tentunya ya. Yang kemudian yang kedua, peserta diharapkan telah memasuki meeting room Zoom 10 menit sebelum acara dimulai, yaitu jam 9.50. Nah, bagi peserta yang terlambat tidak berhak mendapatkan sertifikat, namun boleh mengikuti acara. Peserta wajib menggunakan nama lengkap saat memasuki meeting yang digunakan untuk acara. Kemudian yang nomor 4, peserta yang mengganggu jalannya acara akan dikeluarkan oleh panitia dan tidak mendapatkan sertifikat ya. Kemudian yang kelima, diharapkan peserta juga memiliki koneksi internet yang baik agar tidak mengganggu jalannya acara. Apabila tidak koneksi, bisa menghubungi Marsyanda Krisnawi di nomor yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan yang telah kita share. Kemudian yang keenam, peserta diwajibkan menonaktifkan suara agar tidak mengganggu jalannya acara. Bagi peserta yang ingin melakukan protes perihal perolehan sertifikat akan dilayani maksimal H+3 setelah peraturan sharing alumni di-share oleh teman-teman semuanya. Selanjutnya, ini adalah saat-saat yang diinginkan oleh semua peserta ya pastinya. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Kak Andreas. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak Himaforka yang sudah memberi kesempatan untuk ya sekedar sharing lah tentang apa sih UI UX itu. Nah, oke. Sebenarnya perkenalan diri singkat aja. Seperti yang tadi udah disampaikan, namaku Andreas Haryoaji Pamungkas, alumni Atma, lulus tahun 2019 kemarin, juga sama anak Himaforka juga seperti teman-teman yang ada di sini, sama Kak Dio ketuanya. Oke, sebelum ini langsung materi ya atau gimana ini? Iya, supaya teman-teman tidak menunggu lagi acara, saya serahkan ke Andreas untuk menjelaskan topik ya, tentunya terkait tentang Explore the Unlimited of UI and UX. Kepada Kak Andreas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, UI UX, ya. Nah, di sini sebenarnya nanti dari aku sendiri nggak akan ngejelentrekkan atau nggak akan menjelaskan secara gamblang semua tentang UI UX, yang tentunya di sini poin-poinnya sih, karena sebenarnya satu hari pun itu nggak cukup untuk menjelaskan UI UX. Nah, mungkin di sini nanti saya akan sampaikan poin-poinnya, nanti teman-teman kalau ada yang bingung atau ingin tanya langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, di sini palingan saya ini ya share screen. Screen PPT-nya apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Belum ya? Oh, sorry. Bentar. Screen. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Ya, sudah, Kak. UI UX. Ini kata-kata yang apa ya istilah yang populer beberapa tahun ini. Nah, biasanya di dalam UI UX itu teman-teman pasti akan memikirkan tentang UI UX itu desain. UI UX itu apa ya istilahnya tampilan ke user mungkin. Nah, tapi sebelum melangkah ke situ,
Mungkin kan teman-teman di sini basic-nya informatika semua ya. Basic-nya adalah lulusan kalau nggak salah di Atmajaya itu seenggaknya bisa menjadi programmer lah intinya. Nah, tapi kenapa di sini kok dari aku sendiri kenapa nggak jadi programmer? Kenapa jadinya UI UX? Ya itu sebenarnya perjalanannya agak panjang sih. Jadi waktu kuliah dulu semester 1 itu kan nggak tahu masih ada atau enggak, namanya ada sistem apa ya, seperti kayak komputer dasar yang belum nyentuh ke coding. Terus yang belum nyentuh ke coding. Terus akhirnya semester 2 coding di Alpro, algoritma pemrograman dasar, terus selanjutnya ke melangkah ke Strukdat, dan next step lah, Strukdat, terus nanti ada PBO. Itulah, setiap hari intinya nggak lepas dari coding. Nah, tapi masalahnya, jujur aja, dulu aku itu nggak terlalu bisa coding. Jadi kayak misalnya untuk sintaks, misalnya saya buat ngafal sintaks itu, wah itu susahnya minta ampun. Itu kesulitan bahkan sampai semester akhir pun masih kesulitan. Nah terus jadi di kuliah waktu pelajarannya Pak Pran ya, harusnya masih ada sekarang. Pak Pran itu tentang komutasi numerik gitu. Itu juga hitung-hitungan juga, aduh ini apa ini hitung-hitungan. Misalnya kayak kok tiba-tiba kayaknya aku tersesat ya di sini. Nah, itu nanti mungkin teman-teman yang semester 4, semester 5 bakal akan ngerasain. Wah, ini kayaknya bukan feel-ku ini, kayaknya bukan aku nih di sini. Kalau ternyata sebenarnya motivasi teman-teman masuk informatika itu cuman biasanya gini, ada yang masuk informatika itu gara-gara, wah aku kan bisa ngerti install Windows, oh aku kan jago nge-game, terus masuk informatika lah. Nah biasanya bakal nanti semester 4, semester 5 bakal ngerasainnya kesusahannya di situ. Ya emang nggak semua sih, tapi itu jujur aku ngerasain. Terus aku bilang di kelasnya Pak Pran, aduh Pak, sebenarnya Pak Pran tuh asik ngajar materinya komutasi numerik, tapi saya tuh nggak ngerti ini implementasinya saya nanti di kerja itu ngapain, dan saya akhirnya buat saya tuh nggak bisa di kelas Bapak. Terus Pak Pran bilang, nak, jadi gini, kuliah di informatika itu nggak melulu kamu jadi programmer. Kamu itu bisa, istilahnya bisa jadi apapun, ya emang nggak semua. Kamu nggak bisa jadi dokter ketika kamu kuliah di informatika, tapi di informatika itu nggak cuman kamu itu bisa jadi programmer doang. Banyak spesialisasinya. Jadi maksudnya harapannya ke teman-teman di sini yang mungkin masih ngerasain seneng-seneng di informatika, wah nggak apa-apa, nikmatin dulu kesenangannya. Tapi nanti kalau udah semester atas, nah sudah pasti akan ngerasakan gimana struggle-nya, gimana udah mulai susahnya materi. Nah terus Pak Pran bilang, ya nyemangatin aku, jadi supaya, Pak Pran bilang, suatu saat atau cepat atau lambat kamu akan menemukan feel-mu di sini, karena istilahnya gimana ya, aku juga sebagai mahasiswa juga, anjir masa aku harus keluar dari informatika untuk nyari jurusan lain, enggak lah. Waktu itu Pak Pran nyemangatin aku, coba kamu akan menemukan dalam artian pekerjaanmu lah nanti di informatika, meskipun kamu nggak jago coding. Oke. Nah, setelah telusuri semester atas akhirnya, nah ini aku nemu sebuah materi yang sebenarnya di Atma itu mengajarkan dasarnya, tapi memang nggak deep lah, nggak deep banget, karena memang sebenarnya materi ini tuh memang kalau di universitas Indonesia ya masih tergolong asing, kecuali kalau teman-teman kuliah di luar. Nah ini aku nemu istilah UI UX. Oke, selanjutnya, kenapa sih UI UX itu penting? Biasanya gini, kadang-kadang teman-teman kayak, apa sih kerjaan UI UX itu, palingan cuman drag and drop doang, ngedesain doang. Nah itu kadang-kadang yang sering ditemuin oleh kami para UI UX designer di luar, anggapannya seperti itu. Terus kayak
sometimes sebetulnya ini bisa masuk informatika, tapi kadang-kadang mungkin ya beberapa kali kadang-kadang kayak kita mungkin agak dipandang sebelah mata sama anak-anak yang istilahnya jago-jago coding lah, programmer. Terus kayak kita, apa sih emang pentingnya? Nah, satu contoh sih kenapa itu bisa penting sebelum nanti kita ngelangkah ke definisinya. Nah, teman-teman pasti nggak tahu ini di semester ini rata-rata semester berapa ini yang ada di sini nih? Kalau dari anak Himaforka ini? Kalau yang dari Himaforka 2019 ya, range-nya 2019. 2020 sampai 2017. Semester berapa hitungannya itu? Semester 3, 4, dan 5 itu. Oke, semester 3, 4, 5. Seenggaknya pasti kalian sudah ngelewatin ya ada materi tentang algoritma pemrograman dasar, struktur data. Nah, mungkin yang di sini itu yang saya contohkan adalah mungkin pemrograman web untuk teman-teman. Nah, di sini saya contohkan sebuah website yang sampai sekarang pun itu masih aktif, namanya itu linkscars.com. Ini tuh selalu jadi bahan pembicaraan di kami sebagai UI UX designer. Teman-teman bisa lihat, kalau di sini itu fiturnya lengkap, dari home sampai what or order. Terus ada search-nya juga, ada Twitter feed-nya juga, jadi dia menampung segala macam tweet dari orang-orang mengenai linkscars.com. Nah, tapi teman-teman di sini akan merasakan feel yang berbeda antara linkscars.com dengan mungkin teman-teman yang sering belanja online, ya kita sebut aja kayak Tokopedia, Bukalapak, atau Blibli. Nah, itu mungkin teman-teman akan merasakan feel yang berbeda daripada ini. Oke, nanti kita bahas kenapa sih kok bisa ada yang website ada yang buatnya kayak gini, dan sebenarnya nggak apa-apa, maksudnya gini, perjalanan setiap orang itu juga pasti akan memulai dari hal yang pertama dulu, nanti akan ada perbaikan di setelahnya. Ya sama dulu, aku juga waktu di PW juga pemrograman web, desain web karepku dhewe, pokoknya jadi yang dinilai Pak Sigit, terus aku pulang selesai tidur. Ya itulah perjalanan kuliah. Oke, balik ke topik lagi. Tadi kan kita udah ngomongin UI UX, tapi sebenarnya ya apa sih dasarnya UI UX itu? Nah, kita ngelangkah ke ini. Definisi dari UI UX. Nanti teman-teman dari materi ini itu bisa menyimpulkan sendiri kenapa UI UX itu penting sebenarnya untuk anak informatika. Jadi sebenarnya UI UX itu juga miliknya anak informatika. Jadi gini, UI UX biasanya ada yang digabung, ada yang dipisah. Itu sebenarnya mereka dua hal yang terpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Cuman terpisah definisinya aja. Jadi pertama UI, user interface. Udah dari kata-katanya interface. Berarti kalau misalnya dari website Interaction Design Foundation yang seperti bisa teman-teman baca itu, UI is the process designers used to build interface in a software. Terus apa itu? Mereka fokus on look or style. Jadi mereka menamanya interface itu berarti namanya tampilan. Gimana cara sebuah program itu menampilkan ke user, tampilannya gimana, fokusnya ke tampilan dulu, looks good or looks bad, itu UI. Lalu materi selanjutnya mengenai UX. Nah, namanya X itu singkatannya yaitu experience. Jadi user experience sendiri, kalau teman-teman yang lihat di sini tuh encompasses all aspect of the end users. Jadi dia mencakup aspek tentang user itu sendiri. Gimana cara dia berinteraksi dengan entah itu software, entah itu program, entah itu sesuatu. Jadi cara berinteraksinya itu bagaimana tentang sebuah software atau bla 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 itu tentang UX. Jadi teman-teman bisa dibedakan di sini. UI itu adalah tampilannya, gimana dia looks good ke user, bagaimana dia
user itu senang. Kita batasin tampilan, oh user itu enak ngelihatnya. Nah, tetapi UX itu adalah gimana supaya aplikasi atau apapun yang dipandang oleh user ini bisa digunakan oleh dia. Nah, makanya UI dan UX itu adalah hal yang nggak bisa dipisah. Nah, contohnya gini, kenapa sih kok UI UX itu penting? Atau kenapa mereka itu nggak boleh dipisah dua-duanya? Misalnya gini, saya kasih contoh, ya istilahnya kayak tadi ya, teman-teman buat sebuah program gitu ya. Biasanya kan kalau nggak tahu teman-teman sudah dapat PBO atau belum ya, pemrograman berbasis objek. Biasanya nanti teman-teman kan suruh buat tabel dengan ada datanya, terus teman-teman buat kayak CRUD dasar lah, create, read, update, delete. Nah itu kan tapi teman-teman sudah kayak di modulnya udah disiapin, nih add-nya di sini, terus delete-nya di sini, terus teman-teman biasanya create-nya dikasih warna hijau, delete-nya dikasih warna merah. Itu teman-teman secara nggak langsung itu sudah belajar sedikit demi sedikit mengenai UX. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini saya melangkahkan kenapa UX dan UI atau UI dan UX itu nggak bisa dipisah. Kalau teman-teman sering ya ini kok ya meme lah yang biasa tersebar di internet. Kenapa UX atau dengan UI itu nggak bisa dipisah? Jadi sometimes waktu ini tuh booming awal-awal itu kebanyakan orang-orang melihat oke, if you have a good website, you must good looking in your user. Jadi kamu harus menampilkan website yang pokoknya bagus. Nah, ini adalah tampilan sederhananya kenapa hal itu nggak bisa terjadi. Jadi gini, oke, orang-orang tua biasanya kan beliin anak-anak apa ya, gantungan hewan gitu, terus dilihatnya, oh kita lihat dari samping, oh iya, it's look cute, itu lucu. Nah, tapi anaknya yang ngelihat di belakang itu ngelihat apanya di situ? Ngelihat hal yang berbeda kan? Karena, nah, balik lagi ke tujuan awalnya. Untuk yang meme inilah, meme ini itu ditujukan ke si anak atau si orang tua. Nah, itu makanya hati-hati ketika teman-teman bisa membuat sesuatu yang bagus, tapi penggunaannya masih dipertanyakan. Oke, yang kedua, kita bisa ngelihat sederhananya gelas-gelas yang kayak gini kan pasti kalau dipandang mungkin ya sisi kaum hawa ya. Kalau laki-laki kan biasanya gelas apapun sikat aja, pokoknya gelas bisa diminum, bukan gelas yang wadah bisa diminum, wes nggak bocor. Nah tapi sometimes kan ada kan gelas-gelas yang bentuk kayak gini. Oke, looks cute. Itu ada kupingnya, gambarnya apa itu? Tahu tuh mana pokoknya ada kupingnya ke atas kelinci lah ini. Tapi ketika dipakai nusuk ternyata. Nah, itu adalah gambaran singkat dari UI UX. Kenapa mereka itu sangat penting dan mereka itu nggak bisa dipisah. Ketika nanti teman-teman, ketika nanti lulus, terus ketika teman-teman nanti membuat sebuah produk, nah teman-teman memang harus memperhatikan sisi ini. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kenapa important. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman di sini, ya nggak apa-apa kalau ada yang mau open mic atau dari panitia silahkan mau menjawab. Ada nggak yang di HP-nya tidak menginstal aplikasi yang ada di layar? Kalau ada, tak kasih OVO 50.000 sini. Ayo. Ada nggak? Waduh, itu aplikasi yang selalu ada sih Kak kayaknya. Oke, kalau ada teman-teman yang saya Kak pakai HP Nokia 3310, wah langsung tak kasih saldo. Ya gimana ngasihnya juga dia pakai Nokia 3310. Oke. Dari aplikasi ini, icon-icon ini icon-icon yang itu nggak apa ya? Ya itu nggak mungkin nggak ada lah di HP kita. Seminimum spek HP apapun. Nah, oke, dari teman-teman di sini paham nggak dengan logo-logo? Saya tunjuk satu logo.
Oke. Misalnya ini ya. Ada yang tahu nggak ini logo apa? Oh iya. Nggak tahu, Kak. Aduh. Aduh. Ini pasti sudah jangan ditanya ya ini ya. Ini teman-teman nggak ada yang tahu ini logo apa ini. Ini populer loh ini. Wah, dari berapa peserta ini? Nggak ada yang tahu ini. Aduh. Medium.com, Kak. Coba tanyain. Siapa itu? Medium.com. Oke, benar-benar. Nah, Medium itu aplikasi apa itu? Ayo. Wah, ini nge-search ini pasti. Ayo, yang tadi jawab. Nggak tahu, Kak. Cuma pernah lihat aja. Pernah lihat aja. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, teman-teman. Ini berhubungan dengan apa yang tadi di pertama. Kenapa UI UX itu important? Teman-teman pernah nggak sih di HP teman-teman itu kalian tuh ngeliatin berapa jam kalian memandangi aplikasi? Harusnya ini itu ada di HP teman-teman yang pakai iOS. Jadi itu misalnya Facebook teman-teman itu retentionnya berapa jam menggunakannya dalam sehari. Ada nggak yang pernah ngelihatin itu? Istilahnya, wah anjir, aku dalam sehari Instagram aku bukanya 6 jam. Ada nggak yang sadar? Oke. Ada. Oh ada. Berapa jam? Kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Oke. Wih, hebat sekali ini. Sosialnya tinggi nih. Cuman kurang dari 1 jam ini. Oke. Jadi, kenapa sih saya nyontohkan beberapa aplikasi ini? Ya kalau kalian teman-teman nyari di 10 most popular apps, sebenarnya mereka itu udah kayak gimana ya? Bakal istilahnya kayak udah nggak masuk di itu lagi, karena itu udah kayak kalau semisal nggak ada aplikasi ini, HP-mu nggak hidup. Gitu. Nah, terus kembali lagi, kenapa UI UX itu important? Di teman-teman waktu buka Facebook, Instagram, Line, Twitter, WhatsApp, TikTok yang meskipun aplikasinya saya kasih tanda kutip, saya juga nggak pakai, Netflix, Spotify, YouTube. Aku nggak ngomong ke Medium dulu. Teman-teman sadar nggak ketika teman-teman tuh habiskan waktu lama di situ, di social media apps itu, terus teman-teman misalnya gini, tiba-tiba, wah aku pengen ini deh, aku tiba-tiba di Google nge-search iPhone 12 mini, ya apalah itu. Teman-teman sadar nggak? Terus misalnya, wah anjir, aku lihat sepatu Nike bagus, terus ngelihat jaket. Teman-teman sadar nggak ketika teman-teman masuk ke social media apps, itu tiba-tiba iklannya itu menampilkan apa yang teman-teman search, yang sudah entah kapan hari yang lalu teman-teman search. Teman-teman sadar nggak kalau ada hal kayak gitu, terus tiba-tiba kayak sebenarnya aku nge-search ini tuh udah berbulan-bulan yang lalu, tapi kayak misalnya nih tiba-tiba aku langsung buka Facebook, kok tiba-tiba kok Facebook tahu kok aku itu lagi ngincer sepatu Nike ini, atau kok Facebook tahu kok aku ini lagi entah butuh apa ya, entah butuh sepatu, entah butuh aku lagi pengen HP ini, terus mungkin kok Facebook tahu, atau kok Instagram tahu, kok aku nge-search-nya ini kenapa BTS terus mungkin di Twitter, loh kok Twitter tahu, kenapa kok aku ini feed yang ada di situ kok mungkin kalau teman-teman nonton startup kok mengenai hal itu terus. Nah, itu tuh adalah bagian juga dari UI UX. Jadi kenapa UI UX itu penting? Jadi ketika teman-teman sudah ketergantungan sama apps-apps yang ada di sini, mereka bisa narik waktunya teman-teman untuk mereka bisa berbisnis. Jadi gini, misalnya nih, teman-teman tiba-tiba dapat rezeki dari orang tua, amin, 10 juta, jebret. Terus mereka teman-teman buka social media apps. Terus ternyata
tiba-tiba geser Instagram, oh ini apa ini, kok ada sepatu Nike bagus ini, wah harganya juga murah, grab. Teman-teman kalau semisal udah ada kesempatan itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Beli atau uninstall Instagram? Atau logout Instagram? Beli mungkin. Nah, ya itu adalah permainannya dari mereka. Kenapa mereka membuat teman-teman itu terasa nyaman, untuk terasa retention. Terus kenapa aplikasi-aplikasi ini itu pasti akan ada di HP-nya teman-teman, karena secara nggak langsung teman-teman itu sudah merasa nyaman menggunakan mereka. Misalnya gini, kalau teman ya nggak tahu ya generasi kalian itu tahu Mseed atau Friendster lah. Misalnya mereka masih ada sampai sekarang. Mungkin teman-teman nggak akan gunain itu, gitu loh. Karena mungkin mereka memang dari segi pengembangan dan aplikasinya sudah ketinggalan, karena mereka juga mempertahankan habit mereka yang dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang apa-apa itu bisa menjadi story kalau teman-teman nggak sadar. Sekarang kalau yang tak lingkarin yang tak lingkarin inilah, pasti akan teman-teman akan menujunya ini yang paling akan sering diakses. Atau kalau enggak, ya sealai-alainya orang pasti ada ini ya, TikTok. Tapi maksudnya di sini aku nggak nyalain orang alay atau apa ya, itu terserah kalian. Kalau kalian sadar, Facebook, Line, ke WhatsApp juga, Twitter, itu mereka sekarang ada yang namanya fitur story. Karena apa? Karena itu yang lagi hype. Apalagi TikTok, karena TikTok memang basisnya adalah untuk apa ya? Memang saingan dengan Instagram untuk video sosial media. Kalau kalian sadar, dulu tuh Facebook mana ada fitur story? Nggak ada. Terus dulu tuh Line itu apalagi? Kalian tuh cuman bisa ngepost, ya udah kayak sosmed zaman tahun berapa lah gitu. Tiba-tiba ada story. Terus Twitter pun itu juga tiba-tiba ada story, padahal yang basisnya mereka itu adalah sebenarnya tweet. Tuh. Terus kalau teman-teman di sini ada yang sudah memikirkan masa depan, pasti akan teman-teman menginstal aplikasi yang namanya LinkedIn. Di LinkedIn pun yang aplikasinya sejenis Facebook, tapi khusus untuk mencari kerja, itu aja udah ada fitur story. Nah, itu makanya kalau kalian teman-teman berarti kan kayak, oke, story ini sekarang kayak user itu experience-nya sekarang itu suka sama kayak menceritakan dirinya gitu ke sosial media, nge-floor ke sosial media. Nah, coba kalau semisal nih mereka nggak merhatiin ada kesempatan itu, apakah aplikasi mereka akan laku? Saya yakin mungkin 2-3 tahun ya udah akan ditinggal. Karena experience populernya yang sekarang adalah orang senang mendokumentasikan dirinya sendiri dan di-floorkan ke sosial media. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh mereka. Oke, sedikit ya tentang ini. Sebenarnya teman-teman, kenapa sih ini tuh sebenarnya aplikasi yang paling populer loh kalau nanti teman-teman ada di dunia kerja ini. Ini ya yang saya lingkarin ya, Medium. Karena gini, nanti teman-teman kan akan menjalani ya skripsi lah atau apa, teman-teman harus nyari sumber yang sangat kredibel. Nah, Medium ini itu sebenarnya media untuk teman-teman itu nyari-nyari ilmu yang udah diringkas sama orang-orang yang memang biasanya udah di profesionalnya. Jadi orang-orang yang mungkin di dunia kerja, mereka akan biasanya nulis artikelnya lewat Medium. Dan ini aplikasi yang paling populer ketika, wah aku tuh nggak mau baca buku ribet-ribet, biasanya itu beberapa orang itu akan memberi rangkumannya itu di Medium. Nah, saran saya kepada teman-teman mahasiswa di sini, ya saya tahu informatika itu paling nggak bisa lah suruh ke perpustakaan itu. Ada nggak di sini informatika ke perpustakaan selain pelajaran bahasa Indonesia? Nggak ada pastinya. Nah, teman-teman kalau bisa luangin waktu untuk coba buka-buka Medium. Di situ ada beberapa alumni dari kita juga, kayak Kak Eka, itu juga dia sering nulis di Medium mengenai penelitian UX-nya dia. Sering mampir-mampir di aplikasi yang ya agak berpendidikan lah. Jangan sosmed terus. Itu nanti penting soalnya buat kalian nanti di dunia kerja. Jadi nanti biasanya ada orang-orang mungkin entah dari Blibli atau dari apa ya raksasa bisnis gitu, mereka biasanya kayak ngasih perjalanan hidup atau kayak ngasih tips-tips materi mereka itu di Medium. Nah, saran saya teman-teman ya
Ini saya bukan endorse dari orang Medium ya. Ini bukan saya orang Medium, tapi saya ngerasa aplikasi Medium itu bagus buat bahan bacaan. Tapi teman-teman juga ya seenggaknya diperluas pengetahuan bahasa Inggrisnya. Ya meskipun saya jujur aja sendiri nggak jago-jago banget, tapi dengan teman-teman baca itu nanti teman-teman tahu lah wawasan itu pasti kebuka. Oke? Selanjutnya, kalau dari seorang informatika, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi UI UX designer? Tadi kan teman-teman udah tahu tuh kenapa UI UX itu penting gitu loh. Oke, apa sih yang dibutuhkan? Ini berdasarkan pengalaman ya. Tapi saya tambahkan satu di situ. Di sini adalah elemen yang penting teman-teman kuasai itu adalah desain, materi informatika itu sendiri, psikologi, bisnis, yang terakhir adalah law. Nah, kenapa itu law-nya aku bedain warnanya? Jadi gini, kita jelasin yang biru-biru dulu. Basic elemen teman-teman kalau misalnya ingin menjadi seorang UI UX designer informatika, yes. Nah, di sini kenapa? Di dalam industri saat ini, kita ngomongnya marketplace atau apalah startup. Biasanya yang UI UX, karena kan kita disebutnya itu kita disebutnya desainer ya, bukan programmer atau apa. Nah, rata-rata biasanya terkadang ini pekerjaan UI UX designer itu bisa dimiliki oleh anak-anak ISI. Kalau teman-teman tahu Institut Seni itu bisa. Kalau mereka melajari tentang bagaimana user interface dan user experience gitu, gimana caranya buat produk itu bagus. Tapi kenapa kalian itu lebih baik? Karena kalian dapetin materi informatika. Jujur aja, ketika misalnya kalian mendesain sebuah program, kalau kalian ada basic informatika, itu justru akan lebih membantu. Karena apa? Kalian lebih tahu realistisnya desain ini itu bisa decoding atau enggak. Itu sangat berbeda sekali dengan anak yang mungkin dia nggak ada basic informatika. Lalu teman-teman di informatika itu sudah diajari gimana caranya berpikir algoritma, berpikir runtut. Yaitu mungkin nggak akan dimiliki oleh jurusan-jurusan lain. Itu teman-teman dapetin tuh di informatika. Lalu teman-teman juga nanti mungkin nggak tahu masih ada atau nggak pelajaran ini. Jadi kayak kalau dulu itu di aku ada namanya pelajaran MPPL. Jadi kayak manajemen perangkat lunak. Jadi gimana caranya teman-teman itu memanage waktu. Ini kerjaan ini bakal bisa selesainya kapan. Itu keunggulan-keunggulan dari teman-teman yang ada di informatika. Yang nggak aku lihat dari teman-teman mungkin di jurusan lain. Akan tetapi kelemahan dari informatika sendiri, kalau misalnya teman-teman cuma ngandalin itu, yaitu mungkin kadang itu, pokoknya aku buat program ini pokoknya bisa jalan. Udah kata pokoknya udah ribet itu. Pokoknya ini bisa jalan, udah. Tapi dia nggak mentingin ini tuh bisa dipakai sama orang atau enggak. Ya kecuali dia buat produk yang untuk dirinya sendiri, itu udah bodo amat. Tapi kalau membuat produk itu untuk orang lain, nah ini tanda kutipnya teman-teman harus pikirin. Terus, oke, teman-teman di sini udah ada keunggulan dari informatik. Nah, teman-teman selanjutnya itu adalah explore tentang desain. Nah, mungkin yang kalau misalnya teman-teman yang anak informatika yang tertarik desain, mungkin bisa mempelajari typography, color, terus gimana caranya membuat objek itu enak dilihat. Itu memang teman-teman harus mempelajari, karena meskipun ini teman-teman berkaitan dengan gimana program itu bisa bagus untuk dilihat user, tapi gimana caranya program itu juga ya eye-catching, user itu tertarik, wah ini tuh program tuh bagus banget, atau kalau enggak, wah ini tuh enak banget dilihat. Nah, teman-teman memang harus ada basic design di situ. Nah, kalau informatika memang ya kalian nggak akan dapat di situ. Kalian memang harus keluar, harus search, gabung komunitas atau apalah di situ. Terus yang ketiga adalah psikologi. Jadi kenapa UI UX designer itu juga harus bisa menguasai materi psikologi atau psikologi? Karena gini,
kalau kalian teman-teman sadar di Android, mungkin Android yang berbasisnya bukan ini ya, basisnya bukan Google ya, ya antara Xiaomi lah atau Vivo atau apalah. Kalau kalian teman-teman itu bisa perhatikan tombol back untuk program, itu ada yang kalau di Google itu kenapa mereka pakai yang kiri. Terus kalau yang Android yang non Google itu Androidnya ada yang di kanan. Ada yang bisa jawab itu. Kenapa? Kenapa Google itu naruhnya back itu di kiri? Ada yang bisa jawab? Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Kalau teman-teman sadar. Terus kalau program iOS itu back itu ditaruh atas kiri. Kalau teman-teman sadar ngelihat HP-nya, oh iya ya, kenapa ya? Nah, itu juga ada alasannya. Jadi gini, sebenarnya singkat aja sih. Kenapa kadang-kadang itu tombol kembali keluar itu tuh selalu ditaruh di tempat yang mungkin itu kayak agak kurang nyaman di pengguna user untuk di beberapa device, karena mereka biasanya berpikir kalau mereka keluar dari aplikasi, user itu jangan sampai keluar dari aplikasi. Namanya sebuah aplikasi itu supaya kamu itu dipantengin terus, kamu tuh harus mantengin itu aplikasi terus. Itu kenapa sometimes tombol back, tombol logout, tombol keluar itu selalu kayak di tempat-tempat yang sebenarnya agak nggak enak di tangan. Nah itu psikologinya adalah supaya teman-teman di sini atau supaya aku di sini tuh mantengin aplikasi itu terus supaya mereka bisa baca kamu ini lagi ngapain sekarang, kamu itu lagi pengen apa sekarang. Nah itu psikologinya di situ. Terus kenapa negative case itu kayak delete, logout itu kadang-kadang terus error itu kenapa warnanya merah, kenapa nggak kasih warna kuning atau warna ungu gitu. Nah itu ada ilmunya. Jadi supaya kalau warna merah itu supaya mereka memang aware di situ. Oh ini loh, kalau teman-teman mau ngeklik atau melakukan sesuatu something di logo berwarna merah ini, teman-teman harus sadar ini ngapain. Nah, ini delete loh, hati-hati loh. Biasanya gitu. Kalau enggak ini logout loh, hati-hati loh. Terus mungkin ini error loh, kamu harus segera memperbaiki loh. Nah, itu kenapa teman-teman harus belajar sisi psikologi. Tapi bukan di sini saya suruh ngajar itu terus kalian kuliah S1 desain S1 psikologi ya kalau kalian punya duit ya silahkan gitu. Tapi ya nggak perlu. Terus selanjutnya bisnis. Nah, ini nanti teman-teman nggak tahu ya, dulu itu di saya itu ada namanya materi sosioinformatika. Itu melajari tentang ya perencanaan dari bisnis di informatika yang sebenarnya dulu kadang-kadang aku di kuliah itu ngapain sih? Kok aku nggak belajar gimana cara desain web kayak apa gimana cara buat security web itu lebih aman kayak kenapa aku harus belajar ini? Ternyata memang kalau teman-teman sebagai UI UX designer, teman-teman harus tahu bisnis. Tahu bisnisnya itu bukan tahu teman-teman harus tahu semuanya enggak, tapi teman-teman tahu ini alur saya buat desain ini untuk apa. Misalnya kita bicarakan aplikasi anak-anak lah intinya gitu. Aplikasi untuk anak-anak belajar ABC. Oke. Kalau teman-teman sudah tahu di bisnisnya berarti atau target usernya itu adalah anak-anak, pasti kan teman-teman di desainnya mungkin akan ngasih apa ya tampilan-tampilan yang fresh, yang fun gitu untuk anak-anak seusia mereka gitu loh. Yang bentuknya mungkin kayak gambar itu kalau teman-teman tahu hewan alpaka kayak terus kan nggak mungkin kan kalian teman-teman langsung kasih Times New Roman jegret hitam putih. Ya, mereka nangis mereka kayak disuruh baca di penjara itu. Teman-teman harus tahu bisnis. Terus ini maksudnya dari desain ini kenapa kalau kalian tuh juga harus tahu bisnis. Nah, ini tuh target usernya ke siapa? Misalnya desain misalnya saya buat marketplace atau saya buat toko lah. Toko ini tuh saya tujukan ke orang-orang
yang penglihatannya dalam tanda kutip agak susah. Berarti kan teman-teman harus buat aplikasi yang mau nggak mau mungkin dari segi font atau dari segi warnanya harus ngejreng supaya terlihat bagi orang-orang yang memiliki kekurangan di bagian penglihatan. Nah, teman-teman harus tahu sektor-sektor bisnisnya. Ini aplikasi ini untuk siapa dan kegunaannya untuk apa. Itu. Nah, bisnis penting. Lalu yang selanjutnya, law. Sebenarnya law ini kan hukum kan. Hukum di sini itu bukan berarti teman-teman harus hafal undang-undang atau gimana. Bukan itu maksudnya. Jadi kami para desainer biasanya kadang-kadang itu menemui ya ini sekedar sharing aja, teman-teman desainer lain yang biasanya kan teman-teman kalau semisal butuh icon atau butuh font atau mengerjakan something yang berhubungan entah tugas atau apa, teman-teman pasti angger download aja kan, sekedar download. Pokoknya tak download, ini fontnya apik yo tak gawe, pokoknya font ini bagus yo tak pakai, terus aku nggak mikir apa-apa. Tapi kalau teman-teman nanti di dunia kerja, itu teman-teman harus memikirkan tentang hak cipta. Karena gini, sometimes kalau teman-teman sadar ketika teman-teman download icon atau download font, itu biasanya mereka ada kata-katanya mungkin personal use, free for personal use. Oke, berarti kan itu gratis untuk pemakaian pribadi. Tapi biasanya kalau udah free for personal use, biasanya di sampingnya atau di mananya itu ada kalimat it's not for commercial. Ini nggak boleh untuk jualan. Ini untuk ya pokoknya untuk dirimu itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jualan, nah kalau kalian teman-teman sampai dalam tanda kutip nggak perhatian sama itu, kalian misalnya pakai icon itu atau font itu, kalian bisa dituntut. Kalian udah ngelanggar agreement di situ. Karena memang komponen itu memang bukan peruntukannya untuk komersial, tapi untuk personal use. Nah, jadi teman-teman di sini juga harus paham, hati-hati. Terus teman-teman misalnya pakai ilustrasi atau pakai icon apa. Nah, biasanya kami di marketplace, kalau saya kan, kalau aku kebetulan kan kerja di ralali.com, icon atau komponen itu kami para UI UX designer buat sendiri. Dari icon, dari illustration, itu kami buat sendiri. Karena apa? Memang supaya memang pertama yaitu itu supaya gampang kita manage-nya. Kedua, kalau misalnya kita beli-beli terus ya itu cost lah banyak. Makanya kita para UI designer itu basicnya ya itu tadi harus desain icon, komponen-komponen paling kecil itu kita yang buat sendiri. Nah, oke. Selanjutnya, gimana sih cara bekerja seperti UI UX designer? Nah, di sini teman-teman kalau nanti memang teman-teman tertarik untuk menjadi UI UX designer itu di sini kita biasanya punya 5 pokok yang biasanya kita benar-benar itu udah kayak kitab kita yang harus kita lakuin, meskipun memang nggak akan perfect amat, tapi seenggaknya teman-teman harus tahu dasarnya 5 ini. Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman pernah search, ini ada di Interaction Design Foundation, 5 basic power yang harus teman-teman istilahnya pegang prinsipnya itu. Pertama, ketika teman-teman akan menjadi seorang UI UX designer ya teman-teman, ketika nanti ditugaskan untuk membuat sebuah produk, itu teman-teman pertama harus empathize. Teman-teman harus berempati. Nah, artinya empati itu apa? Jadi ketika prosesnya teman-teman nanti sebagai UI UX designer, misalnya nih, oke, Mas Andreas, sekarang kamu tak kasih tugas buat aplikasi tentang belanja di pasar. Atau mungkin kamu tak kasih tugas aplikasi tentang gimana cara aplikasi tentang wallet atau dompet buat mahasiswa itu. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kalau sebagai UI UX designer yang baik, itu mereka ketika aku buat itu nggak langsung aku tiba-tiba gambar thread jadi oke, develop, silakan di coding. Wah, nggak gitu. Karena apa?
sometimes, ya ini many times lah, bukan sometimes lagi nih. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu user lain tuh cocok. Misalnya nih, aku pengen buat aplikasi tadi tentang wallet atau tentang dompet ya. Pokoknya aku mau, kalau di pikiranku ini tampilan pertama itu pokoknya ada video tentang kiat-kiat sukses menabung. Terus yang kedua itu tentang review-review orang gimana sih cara menabung yang baik. Nah, itu di pikiranku itu. Terus aku kasihkan ke anak programmer untuk coding. Ya akhirnya misalnya ternyata itu enggak cocok, terus aku ternyata itu dijual di pasar ya, misalnya aku jual di marketplace atau jual di mana, terus tak kasih orang ngomong, ini ngapain nih aku buat apa itu aplikasi wallet kok isi pertamanya video kiat-kiat sukses menabung. Nah makanya nanti itu bakal terjadi sih di kami para UX designer pertama itu pasti. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman nanti mendapatkan job, mendapatkan project, atau mendapatkan mungkin tugas lah dari Bapak Ibu dosen, kalau mau teman-teman terapkan silahkan, itu baik. Itu teman-teman yang pertama empathize. Jadi empathize itu istilahnya teman-teman itu nanya ke user, Bu, saya ya ini gambaran kasarnya, Bu, Pak atau Mas, Mbak, saya ini mau buat aplikasi dompet. Nah, kalau dari Bapak Ibu sendiri, cara-cara buka itu sebenarnya simpel loh. Tapi kadang-kadang orang apa sih kan cara misalnya kayak aku mau bikin aplikasi wallet, apa sih ya namanya orang buka dompet ya buka ngambil duit selesai. Enggak kayak gitu. Setiap orang itu pasti akan punya pendekatan yang berbeda. Misalnya nih, ketika aku mau buka dompet, oke, Pak, gimana sih? Misalnya kamu harus apa ya? Ya bisa lewat wawancara, bisa lewat kamu awasi kesehariannya, itu bisa. Itu nanti sebenarnya empathize itu masih dipecah lagi, itu banyak sekali. Intinya adalah kamu harus tahu, jadi orang ketika habitnya orang buka dompet itu apa ya yang mereka pikirkan pertama kali. Biasa ya ini saya ambil contoh gedenya ya. Nah, teman-teman kalau ambil buka dompet pertama kali kan teman-teman berharap teman-teman tahu ini saldo dompet ini berapa kan. Biasanya ya. Oke. Nggak tiba-tiba teman-teman buka dompet terus teman-teman ngeliat selebaran kiat-kiat sukses menabung, kan nggak mungkin kan. Nah itu teman-teman harus tahu dari segi user dimanapun teman-teman harus ada datanya nih. Nah nanti semisal ya kalau teman-teman udah ada datanya, teman-teman enak. Oh oke. Kebanyakan orang-orang itu ketika membuka dompet adalah dia ingin tahu isi saldonya berapa, bukan saya buka dompet terus buka kertas kiat-kiat isi menabung. Nah, nanti teman-teman ketika nanti proses mendesain setelahnya itu enak. Oh, oke. Pertama berarti saya nampilin sisa saldo dompetnya di aplikasi di tampilan pertama. Nah, itu gunanya empathize. Terus define tadi itu sesudah teman-teman dapat datanya nih, orang satu dia buka dompet habitnya kayak gini. Orang dua dia buka dompet habitnya kayak gini. Nah, teman-teman definisikan. Oh, oke. Teman-teman apa ya, kalau di dalam matematika itu teman-teman ambil irisannya, setiap orang di sini pasti akan punya habit yang hampir mirip. Meskipun mereka akan melakukan pendekatannya berbeda-beda, entah buka dompetnya dari samping, entah buka dompetnya tiba-tiba keluar apinya. Teman-teman akan nemuin irisan. Oh iya ya, berarti habit orang buka dompet itu adalah dia berharap tahu sisa saldonya berapa. Itu. Teman-teman bisa definisi. Nah, setelah teman-teman sudah tahu, nah teman-teman idiot nih. Idiot itu udah mikir, oh oke, sekarang saya gimana mikir cara tampilannya, gimana nih saya nampilin sisa saldonya, terus nanti saya mungkin nambahin fitur pengeluaran sama masukannya gimana. Oke, desain sudah jadi, itu belum selesai. Ketika desain sudah jadi, teman-teman itu sebagai UI UX designer itu harus seenggaknya membuat sebuah prototipe. Prototipe itu adalah desain yang hampir mirip dengan desain yang hampir mirip dengan aplikasi yang sudah jadi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang apa sih aplikasinya, itu bisa, itu ada. Jadi nanti teman-teman kayak sudah buat beberapa page,
itu nanti teman-teman bisa rangkai itu sebagai sebuah aplikasi yang hampir mirip udah jadi. Nah, itu namanya prototipe. Setelah teman-teman sudah jadi ini prototipe, nah teman-teman tes ke orang, ini Pak bisa make atau enggak, Bapak ngerti atau enggak. Nah, ketika teman-teman sudah tahu data-datanya bisa make atau enggak, terus keluhan-keluhannya apa, biasanya teman-teman akan balik lagi proses dari awal. Jadi itu proses ini empathize sampai tes itu proses yang sirkular. Jadi nggak empathize sampai tes berhenti script udah enggak. Mereka itu bisa sirkular. Itu. Tapi idealnya adalah urutannya seperti ini. Itu yang teman-teman harus lakukan nanti ketika teman-teman bekerja di sebagai seorang UX designer. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, oh ini loh peganganku, cara kerjaku sebagai UX designer, nah biasanya teman-teman akan nanya, oke, Mas, Bang, Kak, ini gimana ya? Ini desain udah jadi nih. Terus berarti kan ini udah siap untuk di-coding. Terus gimana cara ininya, cara ngomong ke engineer-nya atau cara mengorganisasikannya dengan engineer. Nah, di sini tuh ada namanya planning development. Planning development di sini itu adalah gimana caranya teman-teman memanage dari produk yang tadi pertamanya di research, ini produk untuk siapa, kegunaannya untuk apa, sampai desain itu jadi. Terus nanti teman-teman dari desainer ini akan bawa ini ke programmer. Nah, di sini tuh ada dua yang biasa dipakai. Kalau teman-teman tahu di perkuliahan, itu pasti teman-teman nggak asing yang namanya waterfall. Nah, di sini ada yang bisa ngasih gambarannya nggak sih? Waterfall itu kayak gimana? Oke, mungkin dari kakak-kakak Imaforkannya. Kira-kira kalau teman-teman ada yang bisa mengerti, bisa raise hand ataupun on voice. Ya, nggak apa-apa. Kan teman-teman biasanya dari paling umum itu kuliah tuh biasanya waterfall, itu udah paling. Itu karena saya juga ya pernah kuliah kayak teman-teman. Nah, ada nggak yang tahu di sini? Waterfall itu maksudnya kayak gimana? Cara kerja waterfall. Atau kalau ada yang sudah tahu Agile, wah itu malah makin bagus itu. Gimana? Mungkin masih malu-malu, Kak. Dan juga banyak yang nggak ngerti juga mungkin. Oh, nggak apa-apa. Di sini itu gini, santai aja. Aku juga nggak akan menjudge, wah itu salah, itu geblek. Enggak. Di sini tuh kita saling terbuka, karena di sini istilahnya, saya pun toh di sini juga belum dianggap master ya, enggak. Karena di sini kita tuh masih sama-sama belajar. Jadi kalau ada something yang agak belok sedikit, ya kita lurusin bareng-bareng. Nggak apa-apa. Sepengetahuannya teman-teman aja. Karena gini, nanti ketika, ya mungkin ini kadang-kadang ini terdengar membosankan ya, bagi teman-teman yang di perkuliahan. Kadang-kadang Bapak Ibu dosen itu bilang, kalian tuh harus aktif di kelas, karena di pekerjaan itu bakal gitu. Serius teman-teman, karena saya sudah bekerja, itu bakal jadi nilai buat teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman kayak malas lah, kayak aku ngikutin yang itu aja. Wah, itu teman-teman bakal nanti di pekerjaan jujur aja akan sulit. Tapi kalau teman-teman sudah istilahnya senang, oh kalau menurut saya gini Kak, gini Pak, waterfall tuh kayak gini. Oke, orang itu akan melihat, oh ini tuh memang niat nih, atau ini tuh memang dia tuh lagi prosesnya belajar. Jadi kalian tuh bisa dilihat semangatnya di situ. Itu di dunia kerja ya. Itu nanti untuk kalian. Oke, di sini berarti belum ada yang tahu nih waterfall sama agile. Saya agak mau coba jawab. Oke, silakan, nggak apa-apa. Kalau menurut saya dari itu waterfall itu kita hanya membuat satu sampai jadi. Kalau agile itu kita membuat prototipenya itu banyak dan di waktu yang bersamaan gitu ya. Oke, membuat satu jadi terus prototip yang agile banyak. Oke, sip. Bisa. Thank you. Ini dari siapa ini tadi? Felix kan? Dari Felix. Oke. Thank you Felix. Mantap. Oke, yang lain? Yang lain kira-kira ada atau
jawabannya mirip-mirip, bisa langsung on voice aja ya teman-teman. Ini saya bukan wibu atau otaku ya. Ini saya dapat gift-nya itu menggambarkan banget soalnya. Nah, saya anunya pakai Naruto itu biar gampang. Oke, karena belum ada, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan bedanya. Di sini teman-teman udah ada yang proses P3LP belum? Ada nggak yang udah mengambil mata kuliah P3LP? Atau nggak tahu P3LP itu apa? Nggak tahu, Kak. Oh, tapi maksudnya dari Hima Forkanya tahu nggak ada mata kuliah P3LP? Atau itu udah nggak ada? Ada itu, tapi Ada. ya mungkin beberapa, mungkin banyak yang belum ambil mungkin Kak. Jadinya Oke. agak bingung. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Karena itu P3LP, saya kasih teasernya sedikit, itu adalah ketika kalian mengambil mata kuliah itu kalian akan sadar kalian tuh benar-benar tersesat di informatika atau ini adalah jalan ninjaku di informatika itu ketika P3LP. Karena nanti ketika kalian di P3LP intinya adalah kalian teman-teman bakal membuat sebuah produk dari desain sampai jadi aplikasinya. Itu tuh Bapak Ibu dosen itu nggak akan bimbing gimana cara how to code lagi, tapi how to manage your project sama how to manage your product. Mereka akan menilainya istilahnya bukan udah nggak ngelihat kalian tuh udah bisa jago coding atau enggak, udah itu mereka akan menilainya kalian tuh udah dapat materi itu di semester 1 sampai 4, yang nggak tahu ya, dulu tuh di semester 5 saya dapatnya. Dan di semester 5 adalah kalian tuh udah dipersiapkan untuk kalian harus membuat satu aplikasi yang benar-benar dari nol sampai itu jadi. Itu nanti di P3LP. Nah, di P3LP sendiri itu biasanya keseringan kita mau menerapkan gimana cara mendevelop sebuah program itu dengan teknik waterfall. Ini bedanya adalah ini. Nah, ini kenapa waterfall? Ya waterfall air terjun. Terus kenapa Agile itu saya gambarkan Naruto yang lakuin Kage Bunshin, terus dia buat Rasengan bareng-bareng. Penjelasannya sebenarnya di sini, kalau teman-teman tahu. Waterfall itu adalah sebuah teknik development yang itu menurun dari awal dia desain requirement, dari pertama kita buat kebutuhannya apa sampai produk itu jadi, itu sudah mereka nggak bisa melanjut, misalnya mereka nggak bisa melangkah ke sebelumnya. Mungkin mereka dari gampangnya lah. Kalau di sini digambarkan desain, produk, sama testing. Mungkin kalau nanti di materi lain mungkin kalian akan nemuin 5 step di situ. Misalnya di sini saya gambarkan gampang 3. Oke, ini kalau misalnya waterfall itu kalian udah desain ini udah jadi. Desain itu nanti bakal akan desain ini bukan melulu tentang kalian buat desain ya, tapi kayak requirement-nya apa, program nanti itu isinya apa aja, function-nya itu isinya apa aja. Kalian udah harus definisikan itu di awal. Itu waterfall. Setelah kalian sudah bisa definisikan itu di awal, kalian mungkin akan maju ke Bapak Ibu dosen. Pak, ini loh saya bakal membuat program ini, requirement-nya ini, dan desainnya kayak gini. Misalnya Bapak Ibu dosen, oke, ACC. Nah, setelah kalian udah mendesain programnya kayak apa, kalian di tahap coding, itu sudah nggak bisa ngotak-ngatik yang ada di desain ini. Jadi, kelemahannya dari waterfall sendiri itu adalah kalian nggak bisa mundur ke step sebelumnya. Misalnya nih, kalian baru ini tapi ini Pak sering terjadi. Jujur, saya juga melakukannya itu di informatika. Tapi jangan ditiru ya. Ketika udah desainnya bagus-bagus. Oh, ini ada tampilan aneh-aneh. Ternyata waktu di coding, waduh, ini susah banget ternyata di coding. Kayak udah ngoyo-ngoyo di awal, ternyata jadinya wajir, ternyata nggak bisa di coding ini. Aku bunuh diriku sendiri nih. Nah, itu kalau di waterfall nggak bisa. Ya kalian harus komitmen dengan apa yang kalian setujuin di awal. Itu waterfall. Terus ketika udah sampai production, testing, ketika programnya itu udah jadi kan nggak mungkin kan kalian
coding jadi udah selesai, taruh. Terus kalian nggak nyoba ini errornya di mana. Terus ini kalau aku tak pencet enter atau tak kasih inputan ini, dia mau nggak? Nah, ketika memang ternyata ada error di situ, ya melangkah untuk pembenarannya itu ada. Sebenarnya nanti setelah testing ini ada namanya maintenance. Tuh. Tapi maintenance ini itu tidak merubah esensi dari apa yang sudah kalian coding sebelumnya atau apa yang sudah kalian dibuat produk sebelumnya. Itu waterfall. Nah, jadi isinya kalian memang saling turun gitu. Oke, bedanya sama agile. Agile itu sirkulasinya itu kalau nanti kalian teman-teman bisa search di internet itu kebanyakan mereka panah melingkar. Karena seperti tadi yang 5 basic power seorang UX designer, di agile di sini tuh kalian bisa kayak mondar-mandir di prosesnya. Jadi kayak proses desain sampai produk itu jadi, itu bisa diputer lagi. Jadi nggak stuck, nggak stuck step-nya itu nggak boleh dimundur. Kalau agile itu boleh mundur. Jadi itu memang benar-benar sebuah sirkulasi yang orang-orang itu kalau semisal nih ternyata di tahap desain, oke, waktu desain udah bagus, requirement udah jalan, ternyata waktu di produk, waktu di coding ternyata susah. Aduh. Oke, proses itu bakal akan balik lagi ke proses desain. Nah, itu bedanya di agile sama di waterfall. Kalau teman-teman tanya, bagus waterfall atau bagus agile? Itu semuanya bagus. Semuanya bagus. Karena waterfall sama agile sendiri itu tergantung dari segi atau nanti teman-teman cara kerja teman-teman. Misalnya nih teman-teman kerja mungkin di korporat atau apa. Biasanya yang terjadi ya. Teman-teman itu udah dapat awal listnya itu apa, teman-teman ya udah ngerjain itu. Udah teman-teman nggak boleh ada kayak ini loh, wah ini bisa saya rubah ini. Oh, ini nanti saya desainnya nanti saya kasih gradient atau gimana. Wah, teman-teman nggak boleh. Kalau udah lewat dari tahap itu nggak boleh di ini lagi. Tapi kalau agile itu memang ini yang sering terjadi di saya tentunya di perusahaan-perusahaan startup. Jadi kalau semisal memang ada something yang bad atau something not good di sebuah proses, kita akan evaluate-nya bareng-bareng. Nah, makanya kan di sini kan ada kata-kata khususnya nih. Transparency is the key. Jadi proses kita benar-benar transparan. Jadi kayak kita desain itu bukan semata-mata orang desain ngumpul sendiri, terus programmer itu nanti, terus pokoknya aku ngerjain bagianku aja. Enggak. Jadi kayak kita semua itu terlibat. Jadi ketika nanti saya akun desain, itu nanti teman-teman programmer juga akan ngasih feedback. Oh, sorry, mungkin yang loading kayak gini tuh agak susah karena ya pengerjaannya lama atau apa. Terus mereka memikirkan tahap-tahap lain. Nah, itu di agile. Jadi waterfall sama agile tuh dua-duanya ada bagusnya, ada jeleknya. Nah, mungkin kalau waterfall tadi kan teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri. Waterfall itu berarti jeleknya ketika nanti ada something bad di salah satu step-nya, ya teman-teman nggak bisa balik. Itu waterfall. Ketika agile, teman-teman bisa balik. Tapi biasanya ketika teman-teman mungkin di proses kerjanya nggak teliti atau apa, ya udah muter di situ terus. Ini bakal akan memakan waktu yang agak lama sampai produk itu jadi. Kalau waterfall biasanya bakal nanti sudah dikasih tahu checklist-nya, pokoknya desainnya itu berapa hari, codingnya berapa hari, ya udah harus ngikutin itu. Tapi kalau agile itu teman-teman bisa akan ada improvement, enhancement di tengah-tengah prosesnya. Nah itu dua kerja ini yang bakal nanti teman-teman temui nanti di dunia kerja. Bahkan di dunia kuliah pun itu teman-teman secara nggak sadar teman-teman akan melakukan waterfall sama agile. Jadi kayak semisal skripsi itu saya bilang agile. Kenapa? Nah, karena ketika teman-teman udah desain, ternyata ada salah di proses desainnya, di review sama dosen, wah ini salah, balik. Oke, balik lagi dari awal. Terus oke, udah desain udah cocok, terus ketika udah coding, kita review sama dosennya, wah salah ini, balik lagi. Nah, itu nanti teman-teman secara nggak sadar di perkuliahan itu sudah melakukan 2 teknik planning development. Oke, mungkin dari materi saya
ada quote yang ini yang paling bagus ya, nggak bisa paling bagus atau apa ya, ini quote yang bisa menuntun teman-teman untuk menjadi UX designer ya. Pesan dari Steve Jobs itu ini ya, some people think design means how it looks, but of course if you dig deeper, it's really how bagus. Terus udah naruh, tapi desainnya ternyata nggak bisa bantu teman-teman untuk melakukan sesuatu, entah belanja atau apa. Tapi gimana cara kerja desain itu yang bakal dinilai orang itu desain itu bagus. Jadi nggak cuma tampilan yang ngejreng, tampilan yang eye-catching, tapi kalau aplikasi itu bantu teman-teman mendapatkan hal yang diinginkan, misalnya nih Gojek atau Grab. Kalau itu sampai membantu teman-teman, goalnya aplikasi ini adalah saya bisa dapetin ojek. Ketika teman-teman dapat ojek, teman-teman akan oke, aplikasi ini membantu saya dapat ojek loh. Terus mungkin di Tokopedia teman-teman beli sesuatu, terus teman-teman udah klik buy, bayar bareng sampai, teman-teman akan ngerasa, anjir, ini aplikasi bantu aku banget loh buat belanja gitu. Nah, itu adalah maksud dari quotes ini dari Steve Jobs. Oke, thank you. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan untuk materinya. Silakan untuk kembali lagi ke panitia. Ya, wow, sebenarnya tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Andreas, sebenarnya itu juga merupakan nasihat pribadi juga buat saya sebenarnya, Kak. Karena gimana ya, di informatika ini apa-apa kan ngoding ya, Kak ya. Kemudian mendengar tentang UI, UX itu menurut saya kayak ya istilahnya ngodingnya lebih minimal ya, minim sedikit lah ya. Nah, buat sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan oleh Kak Andre, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin bertanya juga, silakan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, yang ini caranya yaitu teman-teman bisa klik di bagian partisipan, kemudian teman-teman bisa lihat di paling kanan ada titik 3 tersebut, kemudian klik fitur raise hand. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung raise hand untuk memberikan pertanyaan. Nah, selagi menunggu pertanyaan oleh teman-teman nih Kak, saya secara pribadi hendak bertanya tentang UI UX itu sendiri. Nah, melihat dari tugas yang berbeda kan ya Kak, antara UI dan UX itu kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi atau bekerja di bagian UI designer yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya kayak skill yang apa ya, yang saat-saat ini dibutuhkan oleh perusahaan lah, istilahnya seperti itu. Oke. Thank you. Oke, sebenarnya pertanyaan ini pun itu tergantung dari apa yang di-apply ya. Ya nanti banyak di perusahaan itu ada yang masih jadiin satu. Kalau untuk saat ini di perusahaanku di ralari.com itu udah dipisah antara UI dan UX. Dulu itu jadi satu. Biasanya seperti ini. Kalau teman-teman UI UX ya secara keseluruhan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang masih mungkin nggak terlalu perusahaan-perusahaan yang bukan startup, biasanya mereka akan menjadikan satu. Basicnya adalah teman-teman tuh tadi sudah dijelasin sih. Pertama itu adalah tadi teman-teman harus ada basic informatika. Kenapa pertama itu basicnya harus informatika? Karena teman-teman di sini tuh sudah tahu gimana sih cara membuat sebuah aplikasi itu tuh dari awal sampai jadi. Nah, terus teman-teman kan berarti kan sudah tahu, oh ini alur-alurnya. Karena apa ya? UI UX designer tuh yang dikuatkan adalah teman-teman harus kuat di logika alur sebuah program. Misalnya nih, gimana misalnya nih, aku mau buat misalnya gimana sih cara menampilkan email ke apa ya, ke pelanggan atau ke user atau ke kalian gitu. Pasti akan orang di awal akan ngomong, oke, berarti ketika saya ingin memberikan sebuah email, berarti kan saya harus ngasih
kayak di pintu kamu harus diketuk tek di HP-mu tuh. Ini loh, ada informasi, ada email. Nah, biasanya kan akan muncul notifikasi. Nah, nanti setelah sampai dari notifikasi sampai email itu jadi, nah itu dapatnya di informatika karena kalian itu sudah tahu basic-basic dasar alur-alur pemrograman. Itu kalian tuh dapat banget di informatika. Nah, yang kedua memang teman-teman harus nguasain dari sisi desain. Nah, ini yang mungkin nggak bisa teman-teman dapat di kuliah biasa di informatika. Nah, memang ini teman-teman harus explore keluar karena apa? UI sendiri balik tadi, how it looks good your program gitu loh, how it looks good your apps gitu loh. Gimana cara nampilinnya enak di depan di mata user gitu. Kalau kalian sebagai UI itu desain, oke, aku buat notifikasi itu gimana ya bagusnya ya? Apakah tiba-tiba layernya ngeblank hitam langsung gambar setan, atau apa ya, ngasih notifikasi teriak-teriak, itu nanti teman-teman harus bisa mendesain itu, desainnya gimana, itu nanti teman-teman harus belajar. Karena gini, startup gede pun itu juga pernah melakukan something mistake gitu ya. Kalau teman-teman sadar, ini bukan saya nyalahin startup ya, tapi yang dulu saya jujur terganggu dengan notification adalah dulu Bukalapak. Biasanya kalau di Bukalapak itu akan ada, kalau notifikasi mungkin di HP ada ting atau satu ketukan ada. Bukalapak dulu dia notifikasinya adalah orang teriak ngomong Bukalapak, wah kaget tau. Tiba-tiba malam-malam dapat notif Bukalapak, wah itu akhirnya kan mereka beneran ini research, jadi mereka tuh dapat apa ya, istilahnya dapat masukan dari user, wah ini notifikasimu nggak bener ini, nah tuh. Jadi balik lagi, jadi gimana kalian tahu alur program dan bagaimana cara mendesain, itu dua hal kunci yang harus dimiliki ya. Psikologi, bisnis tadi yang sudah saya sebutin itu nanti seiring berjalannya waktu, tapi teman-teman juga harus explore, jangan nunggu dikasih task atau dikasih tugas. Jadi teman-teman harus tahu di luar, habitnya orang apa ya, habitnya teman-teman anak-anak muda apa ya, di aplikasi kalau awal-awal pertama kali tampil, apakah video ataukah teks berita. Nah itu teman-teman harus tahu. Memang istilahnya teman-teman banyak kepoin lah, kepoin hal-hal yang lagi tren saat ini. Jadi jangan sebagai penikmat aja, tapi teman-teman pelajarin, oh iya sih, teman-teman harus sadar loh, kenapa kok aku ini bener-bener nggak bisa lepas dari Instagram gitu, ngesret. Beda dengan misalnya nih, tak bandingan, kalian lebih buka Instagram atau Moodle app yang isinya sistem informasi administrasi Atma Jaya, wah itu. Jadi itu basicnya, desain, informatik itu penting dua itu yang harus kalian pegang. Psikologi, bisnis, law itu mengikuti, tapi kalian tetap harus ngajarin. Kalau research, di sini tuh biasanya ada yang dibagi. Jadi ada UX design sama UX research. Sekarang itu spesialisasinya jadi makin banyak. Dulu itu cuma satu, yaitu UX designer. Sekarang itu udah dipisah. UI designer, UX designer, UX researcher, UX engineer pun itu ada. Itu udah banyak sekali. Nah, tapi memang mereka dipisah itu berdasarkan titel mereka. Kalau UX itu memang arahnya mereka research, mereka neliti gimana sih habit user yang sekarang itu memang rata-rata dilakukan oleh seorang UX research. Jadi mereka neliti terus ngasih datanya ke anak UI. Nah, anak UI ini adalah sebagai tugasnya eksekutor implementasi dari apa yang diteliti oleh UX. Itu kalau dipisah. Tapi kalau digabung, kalian harus menjadi UI UX designer, ya kalian harus melakukan keduanya. Gitu. Thank you. Gitu. Oh, iya Kak. Oke. Berarti antara desain dan informatika. Nah, ini kira-kira teman-teman bagaimana nih? Adakah yang mau bertanya mungkin di benaknya males mungkin semester 3 ke atas ataupun bahkan mungkin teman-teman juga yang sudah mengerti ternyata ngoding itu sulit juga ya gitu. Terus kemudian tertarik dengan jelas ngoding itu susah. Iya. Kemudian tertarik dengan yang namanya dunia desainer gitu kan ya. Karena sebenarnya saya pun juga merasakan itu. Ngoding kok
lama-lama sulit juga ya gitu. Nah, oh ya nih Kak, ini udah ada pertanyaan dari Kevin Wijaya. Oke, silahkan waktu dan di tempat kami persilahkan. Ya, halo Kak Andre. Halo. Nah, jadi waktu kita kuliah itu kan sedikit dapat materi tentang UI ataupun UX. Dan sedangkan kalau kita mau pengen banget jadi UI UX itu kan harus mulai dari awal. Nah, Kak Andre pernah nggak sih waktu awal-awal mulai menekuni dunia ini itu banyak dapat kritikan? Jadi misalnya kayak contoh aja ya, desainmu ini jelek, masa desain aja kayak gini nggak bagus? Bisa desain nggak sih kamu ini gitu? Pernah dapat kritikan keras semacam itu nggak Pak? Terus cara menyikapinya biar nggak putus semangat gimana tuh Pak? Bisa dijelasin? Apa sih? Sip. Ini lebih kayak ini sih, ke aku curhat sih ini. Jadi memang basic UI UX designer itu sebenarnya kalian tuh kalau memang gimana ya, mau dibilang ini pelampiasan kalian nggak bisa coding ya silahkan. Tapi juga jangan anggap gini ya, jangan anggap UI UX designer tuh kerjaanku cuman drag and drop. Karena apa? Ketika misalnya kalian seperti itu, kalian akan balik tadi, kalian buat desain yang bagus, tapi kalian nggak ngerti ini bisa di-coding atau enggak. Karena apa? Kalau kalian orang informatika jadi UX designer, UI designer atau UX designer, kalian ada keunggulan, kalian tuh tahu ini tuh bisa di-coding atau enggak. Seenggaknya kan kalian tahu Bootstrap, kan? Kalian tahu dasar-dasar CSS, JS, itu kalian pasti tahu lah. Nggak mungkin kalian itu nggak tahu itu. Kalau nggak tahu kalian kebangetan untuk ngapain aja di kuliah. Nah, itu keunggulan dari informatika. Tapi kalau dari segi desain sendiri memang itu memang harus explore keluar. Jadi ya dulu kalau semisal mungkin apa itu teman-teman tahu ya, aku juga dulu anak di Maforka tahun 2015 di bagian USDA itu aku bagian desain produk. Itu desain produk itu aku yang rata-rata nge-handle. Itu sering di desain produk. Jadi gini, sometimes itu dulu kasusnya adalah Corsa dulu. Sebelum Corsa yang biru itu, yang sudah hype itu jadi, wah itu dulu itu jadi perdebatan yang sebenarnya agak lucu. Jadi itu dulu yang desain tuh Kak Eka, yang sekarang juga dia jadi seorang, ya bisa dibilang UX researcher juga dia. Jadi gini, dulu aku sama Eka kita memang ada ketertarikan dari segi desain, tapi dia diberkahi kekuatan lebih karena dia juga seorang yang jago coding. Tapi waktu itu kita bahasnya tentang desain. Jadi kita waktu itu desain Corsa. Aku udah desain Corsa ini buat Imaforka, yang baru lah intinya. Ya sebenarnya juga nggak terlalu baru-baru banget konsepnya. Oke, dengan warna hitam dulu, warna hitam dengan teks yang ya eye-catching lah untuk saat itulah. Dari segi waktu anakku sudah, setuju, wah ini desainmu paling top, ini paling bagus. Terus aku tanya ke teman-temanku kan, aku juga habis ngedesain tuh orangnya, aku akan tanya ke orang-orang, ini desainku bagus atau enggak sih? Aku tanya ke beberapa orang anak di Maforka, wah iya ini desainmu paling jos, desainmu paling bagus. Ketika di floor di rapat di Maforka, aku pede loh, wah ini desainku jedar. Satu ruangan tuh setuju, wah iya setuju. Tapi ada satu ya Eka, tapi ini bukan, aku nggak jadi kesel ya, aku jadinya tuh lucu gitu. Ada satu orang ngomong, wah masa ya dulu memang trennya Corsa warna hitam itu kayak udah jadi manly banget, udah jadi trendy banget. Aku juga pakai warna hitam tapi mungkin dengan desain yang berbeda. Ada satu temanku nolak, wah masa hitam mulu. Temanku bawa desainnya si Eka ini maju, ini desainnya si Eka, keluarin floorin, jeder. Teman-temanku yang tadi bilang ngomong, pokoknya desainmu itu udah nggak bisa diganggu gugat lah. Desainku langsung dapat penolakan. Wah iyalah, ngapain kita hitam? Wah anjir, aku di ruangan itu, lah iya toh, ini tadi semuanya milih desainku, sekarang tiba-tiba langsung nolak, langsung ngehujat. Ya aku pertama memang ya wajar lah manusia kesel gitu. Tapi aku mikir, oke, memang nggak apa ya itu tadi kayak apa yang kamu buat itu nggak akan selamanya bisa diterima oleh semua user. Kalau kamu memang nggak ngelakuin tadi kayak perbandingan sama nggak nge-floor itu benar-benar di depan umum. Karena aku juga nanyanya ke orang-orang yang benar-benar se-friend sama aku, segolonganku gitu. Itu aku
Oh, oke. Tapi aku juga akhirnya nggak kesel karena aku nganggapnya itu lucu. Oh, iya. Emang aku yang kurang ini gitu. Aku akhirnya sadar. Terus waktu iFest juga aku tuh udah misalnya dulu dari segi desainerku karena mungkin memang kita ada ya wajar lah ada namanya gonjang-ganjing itu terus. Ini desain nggak jadi-jadi. Aku sebagai dulu ketua iFest, wah langsung ngambil jalan tengah. Aku aja yang ngedesain ini semua. Ngapain nih nunggu desainer lama ini? Spread. Desainku bagus. Ngomong ke orang teman, oh iya desainmu paling bagus. Tapi akhirnya tetap nggak dipakai. Ya namanya penolakan sama itu wajar gitu loh. Kalian kesel itu wajar. Nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu tapi gimana ya maksudku balik itu kalau aku supaya mengubah kesalahan itu jadi lucu, aku anggap itu malah jadi lelucon, aku malah kayak anggap itu kayak jadi bahan bercandaan. Tapi satu saat aku mikir, oh iya berarti aku jangan maksain egoku sendiri ketika desain karena nggak semua orang itu agree dengan apa yang aku buat. Karena balik lagi kalau kamu UI UX designer yang pakai produk itu bukan cuma kamu, tapi semua orang yang akan nanti jadi target usermu. Atau misalnya gini, kamu membuat aplikasi tugas akhir itu untuk dosenmu atau untuk apamu ya kamu jangan membuat itu dengan pikiranmu tapi kamu harus gali Pak ini maunya gimana sih fitur-fiturnya apa yang harus ditampilin gitu jadi kesel wajar tapi jangan dipendam lama setelah kamu kesel kamu harus belajar dari itu oke, berarti ini yang harus aku perbaikin gitu. Jadikan itu sebuah lelucon aja kekesalan itu. Karena apa? Ketika kamu kesel terus, ya nggak jalan-jalan. Itu sih. Thank you. Nah, gitu ya berarti. Kira-kira bagaimana Kevin Wijaya? Sudah puas? Jadi jangan sampai putus asa ya, Kak ya? Ya. Putus asa, kamu jatuh sendiri, ya udah kamu jadi batu gitu, terus kamu ngapain? Iya sih. Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, thank you. Gini saya. Nah, ini juga ada nih Kak, teman kita yang mau bertanya. Ya, Henry, silahkan on voice. Saya mau bertanya Kak, kalau jadi UI UX itu harus pintar gambar nggak? Terima kasih. Oke. Good question. Ini yang juga jadi kadang-kadang bahan perdebatan anak UI UX tuh. UI UX tuh harus bisa gambar nggak sih, ilustrasi. If you have that skill, it's good. Kalau kamu punya skill itu bagus. Karena apa? Sometimes sebenarnya gambar itu atau UI UX designer itu nanti balik ke requirement dari perusahaannya. Setiap perusahaan itu pasti akan membuat requirement yang berbeda-beda. Karena sebenarnya ya dalam tanda kutip UI designer itu adalah bagaimana cara kamu nampilin itu program itu supaya enak dilihat. Kamu itu manage, kamu itu bagian yang manage. Ya manage pun itu dalam artian ya kamu juga harus mendesain ini harus ditaruh di mana, ini harus ditaruh di mana. Tapi kalau create komponen kalau di perusahaan yang berbeda-beda biasanya rata-rata untuk yang jago gambar itu mereka akan masuknya ke ranah graphic designer. Kalau untuk komponen-komponen itu karena jujur aja maksudnya nanti kalau nanti teman-teman kerja di perusahaan itu teman-teman itu nggak dikasih waktu yang ini kamu kerjain UI UX designer sebulan jebret. Enggak, tapi teman-teman tuh akan dikasih waktu yang terbatas gitu loh. Jadi biasanya itu nanti beberapa perusahaan itu akan meng-hire graphic designer untuk ngurusin memang bagian ilustrasi karena fokusnya dari UI itu adalah gimana cara kamu manage itu tampilnya tuh looks good. Kalau untuk masalah nanti komponen itu harusnya ada orang sendiri. Tapi kalau kamu punya kemampuan itu bagus. Karena apa? Jujur aja. Kalau di yang saat ini di perusahaanku di Ralali adalah karena kan ya semua perusahaan tuh ngadepin krisis besar-besaran ya waktu itu. Ya bukan waktu itu ya tahun ini lah corona. Jadi banyak kayak nge-layoff. Jadi ketika kamu ada skill yang itu harusnya manage job desk orang lain, wah itu bagus karena ya perusahaan pasti akan mempertahankan kamu kan. Kenapa saya harus untuk ini ya untuk idealnya untuk krisis ya kamu yang punya kemampuan 2 orang, kenapa saya harus mempertahankan 1 orang yang punya kemampuan cuma 1? Nah itu. Tapi kalau untuk
requirement-nya itu banget kamu harus menguasai ilustrasi, itu sebenarnya nggak terlalu. Tapi kalau kamu sudah pernah minimal kamu pernah memakai apps-nya. Ya, kalau ilustrasi berarti kan kamu harus mainnya biasanya di Illustrator, Adobe. Kalau kamu pernah megang itu udah bisa dibilang nilai plus. Tapi kalau saranku ya, kalau memang sebagai UI designer, kalau memang kamu ada skill itu, wah itu kembangin. Karena apa? Kamu itu sudah setara dua orang karyawan gitu loh intinya. Kalau kamu makin punya skill yang lain, itu perusahaan bakal ngelihat, wah ini orang ini overpower, orang ini punya power, gitu. Dan itu bagus untuk mereka. Tapi kadang-kadang jadinya adalah kamu harus tahu ini sendiri, maksudnya kamu harus bisa mengatur waktu. Sometimes karena apa? Ketika kamu punya skill itu, ya ini jeleknya di dunia kerja ya, nggak apa-apa kan, aku share juga. Ketika perusahaan tahu kamu itu punya dua kemampuan, ya perusahaan akan nge-push kamu untuk dua kemampuan itu, tapi dengan waktu juga yang terbatas. Mungkin perusahaan akan berpikir, oh oke lah, misalnya nih ada aku sama tadi ya Kevin Wijaya ini, Andreas dengan Kevin Wijaya. Andreas itu spesialisasinya UI, tapi dia bisa jago ilustrasi. Kevin Wijaya itu dia cuma create komponen doang kerjanya, cuma ngerjain ilustrasi doang. Ya udah, aku pecat aja Kevin Wijaya. Kenapa aku nggak pakai Andreas? Tapi nanti ketika waktu membuat project, ya waktunya adalah setara dua orang ini misalnya. Dalam waktu 1 bulan, aku sama Kevin tuh bisa jadi satu desain. Tapi dengan waktu 1 bulan, kalau Kevin Wijaya dipecat, ya aku gimana caranya aku di-push buat ilustrasi juga, buat UI juga secara bersamaan. Ya itu. Kadang-kadang sisi dark side-nya dunia pekerjaan. Tapi memang kalian memang harus pinter manage waktu lah. Makanya semasa kuliah itu harus kalian maksimalkan. Stres-stresnya masa kuliah itu, wah itu nikmati. Jujur aja, ya balik aja lah. Misalnya gini, kalian kalau diomongin, oh masa-masa yang paling enak itu SMA, ya wah kalau ditanyain orang kerja masa-masa yang paling kuliah itu masa-masa paling enak itu kuliah. Udah, apalagi kuliah di Jogja. Itu dia. Oke. Thank you, Henry. Nah, oke. Seperti itu, Henry. Kira-kira sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Andre? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Nah, thank you, Henry. Selanjutnya juga ada nih, Kak, pertanyaan dari Goldian Gabe Perdana Pakpahan. Permisi, Kak. Nama saya Goldian Gabe Perdana Pakpahan. Bagaimana cara mengatasi user yang telah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi dari startup besar dan saat kita membuat sebuah produk, biasanya user tidak mengerti dengan alur kerja produk kita karena desainnya berbeda dengan aplikasi yang biasa mereka pakai. Seperti itu pertanyaan. Oke, thank you. Goldian Gabe Perdana. Ini pertanyaan juga pertanyaan yang bagus. Ini juga dihadapi nanti kalau teman-teman punya bisnis sendiri atau punya usaha sendiri lah. Terus teman-teman pengen buat ternyata bisnis teman-teman itu nggak jauh beda. Biasanya yang sekarang paling hype itu adalah kalau teman-teman tahu banyak tempat kopi berkeliaran. Nah, antara ya kalau misalnya yang sudah kan ada Starbucks, ada apapun itu. Nah, mereka akan berlomba-lomba gimana caranya untuk memanjakan pelanggannya atau memanjakan usernya. Biasanya mereka akan menggunakan aplikasi. Begitupun juga dengan yang terjadi di Gojek, Grab. Nah, mereka kan juga adalah dua rival. Terus kalau kalian tahu dulu ada Uber, itu kan mereka bergerak di aplikasi yang sama. Sebenarnya simple. Cara mengatasi user yang biasa menggunakan aplikasi. Kalau kamu membuat create something ya sebenarnya similar dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, kalau kamu pengen, nah ini biasanya ada dua dilema. Pertama, kenapa kok aku pengen buat desain yang berbeda adalah aku pengen buat trademark. Trademark itu adalah aku pengen buat aplikasi ini dikenal, ya ini aplikasiku, aplikasi Goldian misalnya. Terus aku harus ngelawan aplikasi Gojek dan Grab yang udah cara-caranya udah kayak gitu. Biasanya dilema ini memang harus dipikirkan bersama sih. Tapi kalau sebagai seorang UI UX designer, cara yang paling gampang untuk menengahi hal tersebut adalah ya pertama tadi kamu research, kamu ngelakuin research, tapi desainmu yang kamu research tadi itu pasti akan
tidak jauh berbeda dengan kompetitormu yang lain. Itu pasti. Karena apa? Kamu nggak akan karena apa? Karena mereka juga akan melakukan research dan toh pun hasil mereka juga hampir-hampir mirip kan. Flow-nya mereka, flow kamu pesen. Pernah kan kalian pesan Gojek dan Grab kan? Atau kalian pernah kan belanja di 2 marketplace yang berbeda? Flow-nya kan rata-rata sama. Nah, tetapi kalau semisal kamu pengen masukin apa ya, trademarkmu di situ, ya kamu harus memang pinter untuk main di komponen atau memang hal-hal yang itu memang itu menunjukkan merekmu gitu loh. Tapi untuk flow memang kalau setelah kamu research dan hasilnya itu ternyata sama seperti kompetitor, ya mau gimana lagi gitu loh. Kamu nggak bisa, jangan buat aplikasi yang out of the box ya. Kamu out of the box, aplikasimu out of the apps ya nggak bisa digunain, ya udah atau kamu rugi. Jangan. User itu pasti punya habit yang hampir-hampir mirip. Itu pasti. User itu punya habit yang hampir-hampir mirip. Nah, kalau kamu bisa apa ya? It's okay, kamu nggak apa-apa kalau semisal memang flow-nya itu nanti bakalan sama atau apa, tapi kamu memang harus bisa menampilkan ya ini loh, ini aplikasi Goldian itu trademark-nya ini, misalnya dari loading-nya itu gambar G gede lagi muter-muter seret. Nah, kita kan nggak tahu kan. Tapi kalau untuk secara flow, ya itu memang kamu nggak bisa jangan memaksakan apa yang ada di dirimu. Kecuali itu aplikasi yang memang belum ada. Zaman dahulu, kalau kalian tahu pasti, ya ini kan sejarah komputer kan. Orang itu pakai MS-DOS, yang aplikasinya tuh komen semua isinya. Terus Windows sama Apple mereka berjuang keras untuk gimana caranya memberikan tampilan GUI, Graphic User Interface. Nah, kalian tahu yang baik. Nah, itu it's okay. Tapi kan itu kan mereka juga melakukan research, penelitian, nggak asal oh iya ya start taruh kiri paling bawah iki, wah iki apik iki. Nah, itu jangan jangan memaksakan ego. Tapi memang kalian kalau memang pengen aplikasi yang bisa digunakan user gampang, ya kalian memang harus research, atau kalau enggak ya kamu harus ngikutin flow yang ada, tapi jangan lupakan trademarkmu. Itu sih. Produk biasanya user tidak mengerti. Nah, ini sebenarnya ada buku yang bagus untuk dibaca teman-teman kalau teman-teman mau ngawalin jadi UI UX designer. Itu namanya ada, nanti teman-teman silakan cari. Namanya itu Don't Make Me Think. Jangan buat aku berpikir. Jadi memang sebuah aplikasi yang baik itu adalah aplikasi yang kamu nggak ngelihat ini lama, ini piye tuh caranya. Pasti kalau misalnya Gojek dan Grab, kenapa mereka aplikasinya hampir mirip? Karena mereka bisa menerapkan prinsip itu, don't make me think. Kamu jangan buat user untuk berpikir. Karena apa? User itu pengen masalahnya cepat selesai. Masalah dari user Gojek dan Grab adalah, aku itu pengen dapat ojek. Kenapa kamu suruh aku untuk belajar aplikasimu gitu loh? Itu. Jadi trademark boleh, kamu harus membuat merekmu itu, atau kamu tuh harus membuat diferensiasi dengan aplikasimu, tapi jangan sampai memang kayak ngeluarin flow-flow yang udah umum gitu loh. Karena jujur aja itu kalau dari segi bisnis itu akan merugikan di kamu sendiri. Kecuali itu aplikasinya buat kamu, buat bapak ibumu, ya sudah, itu terserah ya. Oke. Thank you. Goldian Gabe Perdana, thank you. Oh ya. Nah, berarti ya kita membuat produk itu ya yang kalau bisa ya semua orang tuh lebih ngerti gitu ya Kak ya. Jadi nggak yang ribet-ribet gitu, tapi ternyata orang-orang tidak sampai gitu informasinya yang disampaikan. Benar. Nah, ini juga ada nih Kak pertanyaan dari Evangelion Felix Yehdea. Aplikasi apa atau rekomendasi aplikasi untuk UI dari segi kemudahan dan fitur-fitur yang banyak dan yang lainnya Kak? Terima kasih Kak. Oke. Thank you. Evangelion Felix. Oke, aplikasi untuk UI itu sebenarnya ya itu banyak banget sih. Dulu kalau aku jujur di kuliah dulu aku memang nggak ngerti harus pakai apa. Dulu memang pelarianku adalah dulu pakai Adobe Photoshop. Tapi kalau memang
untuk saat ini sebenarnya udah banyak aplikasi-aplikasi yang berbasisnya UI. Kalau kalian pakainya Adobe, kalian bisa install Adobe XD, itu free untuk kalian bisa download itu. Itu produk Adobe yang kayaknya free itu, cuma satu-satunya yang free. Terus kalau kalian nggak mau install, itu bisa pakai Figma, itu basisnya online. Jadi kalian kalau misalnya pakai aplikasi itu memang harusnya online, tersambung ke internet. Nah, kalau yang paling sering digunakan di perusahaan itu untuk saat ini yang kalau basisnya di Jakarta itu, yaitu pertama Figma, sama kedua itu adalah Sketch. Sketch itu aplikasi yang bisa cuman diinstal di produk-produknya Apple doang. Jadi kalian kalau misalnya produk Windows, ya maaf belum bisa menemukan itu. Terus ketika nanti kalian sudah membuat aplikasinya, nah biasanya nih ada aplikasi-aplikasi yang bantu teman-teman di situ untuk buat prototipe-nya. Jadi kalau Adobe XD itu di situ juga sudah ada fitur untuk nge-play supaya jadi kayak desain-desainmu itu kan pasti kan kalau kalian akan ngedesain beberapa page, terus kalian rangkai ini tombolnya mana yang bisa diklik, terus bakal nampilin nampilin tampilan yang mana, itu sudah ada di mereka. Jadi kayak apa ya, kalian bisa langsung prototyping di situ. Terus kalau untuk prototyping yang di luar itu biasanya kalau dari aku biasanya pakai Marvel. Pakai Marvel itu paling umum, itu udah paling gampang itu. Nanti teman-teman bisa search di situ. Terus kalau kemudahannya, nah balik lagi, sebenarnya kalau teman-teman sudah biasa pakai produknya Adobe, terus kalian pakai produk Adobe yang lain, teman-teman nggak akan kesulitan harusnya, karena mereka akan buat tools-tools yang similar, yang mirip-mirip. Terus kalau teman-teman pakai Corel Draw dengan ya pokoknya program-program untuk gambar-gambar atau desain-desain itu udah mirip-mirip, teman-teman pasti akan cepat paham. Nah, kecuali kalau teman-teman ya tadi kenapa? Nah, ini jadi pertanyaannya balik ke teman-teman. Kenapa Corel Draw, Adobe Photoshop itu pasti akan nampilin tampilan yang sebenarnya hampir-hampir mirip. Paling kiri itu adalah toolbar-nya yang isinya action-action-nya, terus paling kanan itu nampilin properties-nya. Nah, itu karena mereka buat user supaya kalau pengen pindah ke produkku ya nggak usah mikir dulu. Kalau mikir ya mereka akan stres, ya di uninstall program. Tuh dia. Thank you. Evangeline. Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak aplikasi ya yang kalau tentang kemudahannya itu ya tergantung adaptasi kita, tergantung kita sering makainya atau enggak gitu ya. Kalau misalnya sesulit apapun, seribet apapun fiturnya, kalau misalnya kita sering pakai ya pasti ya akan menjadi lebih mudah lah ya Kak ya. Ya. Nah, ya juga banyak juga aplikasi online offline. Wow, ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, saya mau bertanya. Kira-kira matkul apa yang cocok gitu? Maksudnya selama kakak kuliah dulu, kira-kira mata kuliah yang relatable gitu sama UI atau UX design itu tuh apa sih Kak? Oke. Ini padahal pertanyaan yang pengen tak lempar ke teman-teman tadi. Jadi gini, ya harus aku akui memang di Atmajaya memang belum menspesifikasi tentang materi UI dan UX gitu, karena kalian memang basicnya kan teknik informatika kan, kalian lulus itu ya hampir 100% harapannya adalah kalian jadi programmer, intinya kan seperti itu. Tapi kalau di Atmajaya ini bukan masalah saya menjelekkan sebuah mata kuliah ya, sebenarnya semua mata kuliah di Atmajaya itu adalah batu loncatan kalian untuk menjadi seorang UI designer. Kenapa? Karena aku nggak ngomongnya langsung, ya aku juga jujur aja aku nggak pakai intelijensi buatan sih untuk membuat sebuah desain, aku nggak pakai Alpro sih, pakai C++ yang pakai perulangan dan sebagainya macam itu. Tapi di satu sisi aku mikir mata kuliah informatika itu sisi baiknya adalah mereka bantu aku untuk supaya berpikir logika.
Jadi bukan semata-mata kayak mata kuliah ini doang loh ya. Enggak, sebenarnya semua yang dibutuhkan di UI UX designer tuh ya kalian basicnya memang nggak secara langsung akan kalian pelajarin di ini. Karena apa? Aku bersyukurnya kuliah di Atma adalah aku jadi ngerti codingan, sebatas ngerti doang ya. Tapi implementasi nol mungkin. Tapi seenggaknya aku ngerti, oke, fungsi ini dari sini bakal larinya kemana, nanti setelah ini bakal nampilinnya error apa, aku ngerti gitu. Itu yang kalian dapat. Tapi kalau untuk spesifikasinya, mata kuliah di UI UX itu sebenarnya adalah, kalau kalian tahu IMK, interaksi manusia komputer, itu adalah benar-benar itu kayak kalau kalian standarnya dari TK, SD, SMP itu materi paling basic itu adalah IMK. Itu UI UX designer. Nah, tapi memang kan setauku memang setelah IMK kan nggak ada pengembangan lainnya kan kemana. Ya itu memang kalian harus struggle untuk nyari di luar. Memang nggak akan kalian dapat. Tapi bersyukur kalau di Atma dengan materi coding yang segitu banyaknya, meskipun nggak ada yang nyantol ke aku, jujur aja nggak ada yang nyantol dia aku. Mau kamu tanyain PBU ke aku ya mati aja aku nggak akan bisa jawab. Tapi kalau semisal kayak nanyain basic cara berpikir dari login, terus dari user registration itu harus gimana, tampilannya harus ngeluarin apa aku ke user, ya, aku bakal nguasain. Dan itu terbantu selama aku kuliah di informatika, karena dari sisi aku yang aku tahu effort codingnya juga segitu, aku juga tahu, oh ini alur-alurnya kayak gimana. Jadi ya basicnya adalah IMK, tapi mata-mata kuliah lain, pengantar-pengantar yang lain itu penting. Ya tetap kalian harus melalui semuanya sih. Oke, benci coding nggak apa-apa, itu wajar. Tapi jangan benci-benci banget. Karena apa? Suatu saat ketika kamu jadi UI UX designer, terus kamu ngedesain ini, terus ternyata temenmu front end developer ini nggak ngerti, ini kamu ngambil referensinya dari mana? Terus kamu ngomong, oh iya, terus aku tak buat kanyangku enakku deh. Wah, ya kamu ditutup sama front end developer. Ada saatnya adalah kamu sebagai UI designer, kamu akan ditanya, kamu ngambil komponennya dari mana? Kamu harus bisa jawab, oh ya aku ngambil komponennya dari Bootstrap. Oh aku ngambil komponennya dari Vue.js. Oh aku ngambil komponennya dari admin LTE. Jadi kalian harus tahu, itu tetap harus tahu. Itu dasaran-dasaran itu harus tahu. Terus oke, ukurannya dari kamu ngedesain apa itu sebuah button, itu juga kan ditanyain, kan ada ukuran-ukuran. Kamu ukurannya basicnya dari apa? Oh, aku ngambil ukuran basicnya dari material UI design punyanya Google. Itu kalian harus paham. Nah, makanya kenapa UI designer tuh ya informatika juga harus penting. Nggak cuman angger ngedesain bagus, terus ketika ditanyain sama front end developer, ya kamu bisa bertengkar sama front end developer nanti. Tuh. Thank you. Oh iya Kak. IMK iya sih. Kalau berbicara tentang IMK dan waktu Kak Andre tadi jelasin tentang Bootstrap, kemudian ya seperti itulah ya, maintenance like that, itu tuh kok kayak berhubungan nggak sih sama web gitu loh? Maksudnya Bootstrap itu kan merupakan suatu template platform web gitu kan, template desain gitu. Nah, kira-kira UI dan UX ini kalau kita mau develop our ability definitely, itu tuh bisa nggak sih, atau nggak ada hubungannya nggak sih, atau kita harus bisa juga tentang back end juga nggak sih, kayak iya gitu, seperti itu sih. Oke. Kalau sebagai UI UX designer itu sebenarnya ya memang kalau untuk segi back end memang nggak terlalu perlu banget, tapi jadi penting adalah kalian ngerti maksudnya. Karena gini, somehow itu ketika kalian mendesain sebuah program, kalian udah desain alur registrasi dari ini sampai ini, dari awal dia ngisi nama sampai dia pencet button oke, submit. Mungkin dari sisi back end itu mungkin ada somehow yang dia, oh ini kan back end pasti kalian akan mengenal yang namanya validasi, ya kan, inputan itu harus angka, nggak boleh apa ya, nggak boleh karakter, ya kalian harus paham itu. Ketika nanti
kan karena backend kan akan ngatur data di belakang dari tampilanmu kan. Ya memang kamu nggak perlu sampai ngerti, wah ini API-nya gimana ya, wah ini nanti harus nembaknya kemana. Ya emang itu nggak perlu, tapi seenggaknya kalian paham. Oke, dengan misalnya aku input ini, terus nanti balikannya dari backend bakal seperti ini. Ya kalian memang nggak perlu harus tahu, tapi kalian seenggaknya paham lah. Oh oke, nanti karena apa? UI itu bakalan juga bantu backend karena kalian kan UI kan ngedesain yang pertama itu isinya nama, umur, sama tempat tanggal lahir. Otomatis kan di backend dia akan nyusun tabel datanya adalah nama, umur, tanggal lahir. Nah itu intinya saling membantu. Tapi memang nggak perlu apa ya istilahnya ahli-ahli banget enggak. Tapi seenggaknya kalian paham. Iya. Ya baik. Nah, ini sudah menunjukkan jam 11.52. Kira-kira teman-teman ada nggak pertanyaan? Satu lagi kesempatan pertanyaan. Mumpung ini kita bisa, ini kan kita sharing ya, sharing itu jadi kayak apa ya istilahnya sama kakak sendiri gitulah, alumni gitu. Jadi kira-kira teman-teman ada nggak nih pertanyaan yang kira-kira mengganjal gitu, yang pengen ditanyain? Jujur UI UX ini merupakan suatu tema yang menurut saya menarik sekali gitu karena istilahnya banyak bukan hanya saya saja tapi kayak teman-teman gitu juga kayak sering gimana sih desain dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut saya juga ingin sih jadi UI UX designer. Nah, kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Nah, kita lihat dulu di kolom chat. Atau kalau teman-teman belum ada istilahnya penjelasan Kak Andre ini sangat jelas gitu, saya juga mau bertanya nih, terakhir ini, kalau teman-teman nggak ada yang mau tanya, ini ada nggak ya teman-teman yang mau tanya? Karena saya sangat excited sekali nih. Kalian nggak nanya tuh dosen pembimbing mana sih yang bisa mengakomodir skripsi UX? Ya itu siapa Kak? Enggak sih, kalau semisal aku nggak tahu ya, kalau dulu zamanku di kampus yang bawa tema tentang UI UX itu memang kayaknya baru angkatan di atasku 1 tahun, dan itu sebenarnya bukan UI UX, istilahnya dulu itu adalah usability test. Jadi kita itu ngetes website, dulu tuh ngetes website. Kalau yang kakak tingkat itu nggak tahu dulu ngetes website apa. Kalau aku dulu ngetes website situs kuliah, bandingin antara situs kuliah yang dulu desain dulu sama desain yang sekarang yang warna merah. Nggak tahu sekarang warna apa itu? Apa masih warna merah warna merah krem itu? Merah. Oh iya, dulu tuh skripsiku. Dulu yang buka penelitian itu adalah Pak Joko Budianto. Kalau nama inisialnya adalah DK. Nah, itu dulu yang presiden jadi dosen pembimbing mengenai masalah disability. Karena ya jujur aja waktu dulu skripsi, pengetahuan coding pas-pasan, aku buat aplikasi juga nggak sesuai sama hatiku, terus kemarin ternyata beliau nawarin, kenapa kamu nggak menilai sebuah usability sebuah website, terus dianalisis gitu loh. Karena ya kamu UI designer itu juga memang kamu nggak akan berkaitan dengan angka, tapi seenggaknya kamu tahu nilai dari website itu ada nilainya. Website itu ada nilai. Kalau kalian sadar, kalian kalau misalnya habis beli barang, kalian ngasih penilaian, bintang 5, bintang 4, itu nilai. Itu nanti jadi sebuah nilai dari websitenya itu sendiri. Oh, ternyata website ini itu bagusnya. Angka bagusnya itu didapat dari mana? Nah, itu waktu itu aku beruntung ketemu sama beliau untuk belajar tentang itu. Oke. Ya. Ya sangat informatif sekali Kak Andre. Ya saya jadi ngerti gitu. Dan juga menurut saya sendiri dari setiap informasi yang Kak Andre berikan, UI UX ini sangat-sangat berpengaruh sekali, maksudnya sangat-sangat berguna sekali karena ketika kita mau menjadi web developer, kemudian mobile developer dan Android maybe kayak gitu, itu kan juga pasti kita juga kalau kita ngerti tentang tampilan ya, user interface dan lain sebagainya kan itu akan sangat berguna sekali gitu. Dan juga tawaran-tawaran project dari tentang tampilan, GUI dan lain sebagainya itu kan juga amat sangat banyak gitu ya. Ya jadi ya
informasi-informasi ini sangat bermanfaat juga buat saya dan juga teman-teman. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.56, masuk di sesi foto. Mari kita foto teman-teman semuanya, bisa on cam supaya terlihat nih adik-adik dari Kak Andre ini. Iya nih. Informatika. Oh iya, sekarang tuh informatika nggak ada teknik, Kak. Oh, nggak ada teknik. Jadi langsung informatika aja, nggak ada embel-embel teknik sekarang. Oh. Iya. Oke. Padahal masuknya dulu pengen, oh ya aku anak teknik gitu. Tiba-tiba tidak ada. Oh. Terus jadi apa? Terus jadi hanya informatika gitu? Sarjana Iya, informatika. Oh, gitu. I see. Ayo teman-teman semuanya, kita Oke. bisa on cam. Ini pada di Jogja semua ini berarti ya? Gimana ya Kak? Sebenarnya tuh pengen sih di Jogja, tapi ya gimana? Katanya rumor-rumornya juga semester depan nanti juga tetap online gitu. Jadi, aduh. Oh, waduh, ruang hidup iya berarti. Aduh, sebenarnya pengen juga kumpul nih. Ini teman-teman semuanya. Mari kita on cam supaya kita saling tahu nih. Wah, sekarang teman-temanku udah bertambah banyak ya. Ada juga adik tingkat baru juga kan ya, informatika. Ayo guys. Ya. Ini Jogja gimana? Masih Merapi, masih meletus ini? Ada nih teman-teman yang dari Jogja. Saya kebetulan dari Solo, Kak. Oh, Solo. Ada nih teman-teman. Yang berdomisili Magelang. Ada nggak nih ya, teman-teman? Kalau Jogja, setahu saya memang dari informasi juga kan sebenarnya saya juga pengen nih ke Jogja, tapi ternyata zona merah. Oh. Jadi ya, ya begitulah. Ya, mari kita foto, take a picture together, and kita bisa hitung. Bentar. Bagaimana teman-teman sudah ya? Mari kita foto dulu. Bentar, saya pasti. Ayo teman-teman on cam. Masih ada beberapa nih yang belum on cam. Biar nanti dapat sertifikat. Ya. Ya. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Ya. Kemudian lagi nih, take kedua ya. 1, 2, 3. Oh ya, nggak apa yang memang belum bisa on cam, nggak apa kok. Ayo kita, kalau boleh request nih, ayo kita gaya yuk, gini. 1, 2, 3. Nggak apa-apa, nggak ada Pak Martinus kok. Tenang aja itu. Ya kan ini sharing, Kak. Sharing sama kakak sendiri mah nggak apa-apa. Ya. Teman udah foto. Selanjutnya kita mau berdoa, doa penutupan. Mari saya pimpin. Ya, teman-teman bisa terserah, bisa on cam atau off cam, terserah. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat siang Bapak. Terima kasih atas pertemuan online yang singkat ini Tuhan. Kami boleh menerima informasi-informasi dari kakak kami, Kak Andreas. Kami boleh mengerti bagaimana dunia UI, UX, dan kita boleh belajar tentang bagaimana pengimplementasian di tempat kerja maupun di kampus kami. Terima kasih Tuhan atas pengalaman ini Tuhan. Selanjutnya kami hendak melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus yang terus sertai. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Oh ya Kak, terima kasih ya Kak sudah sudah bersedia menjadi narasumber kali ini dan membagi pengalamannya tentang UI dan UX designer. Oke, thank you juga. Senang punya ternyata akhirnya ada yang mengangkat topik ini di Atma. Iya. Ya kira-kira ada pengumuman dari
teman-teman semuanya, panitia yang lain. Kalau tidak ada, teman-teman semuanya bisa leave dari platform ini. Kak Andreas, terima kasih Kak Andreas. Oke, thank you teman-teman semuanya. Tetap semangat kuliah. Jangan menyerah. Terima kasih, Kak. Yo, thank you. Sip. Yeah. UI dan UX ya. That's really so interesting.